Neraka itu kata Nabi, lau ursilat hijaratun min fawqiha lawasalat ila ka'riha ba'da sab'ina kharifa. Kalau dijatuhkan batu besar dari atasnya, 70 tahun jatuh baru sampai di bawah. Batu dalam jatuh dari atas, 70 tahun jatuh baru sampai ke bawah. Itu makanya orang masuk neraka itu dilempar dari atas. Dilempar. Jatuh. 70 tahun jatuh. Api itu, sedalam itu api itu. Nauzubillah. Ibu anggap remeh neraka itu, jangan dianggap remeh. Ya. Kalau tidak percaya urusan masing-masing, tapi jangan mengolok-olok azab. Ada orang kini gampang mana mengolok-olok, ya, menista, ya. Maka dibuatlah makanan namanya mie neraka. Keterlaluan tu Pak. Ambo wali kota Pak, ambo segel langsung. Itu menistakan Allah itu. Dibuat mie neraka tu kan seolah-olah mereka masuk itu, ciku neraka ya kau, dah bahala kau, dah semayang kan dah bahala ke ciku rasa. Dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita di surat Al-Alaq, wahyu yang pertama Allah turunkan. Kita baru sampai ayat yang kelima. Kata Allah, Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa yang belum dia ketahui. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-6 dan selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu sungguh bertindak melampaui batas. La yatgha. Yatgha itu artinya melampaui batas, dari kata tagha. Tagha, maka dari kata itu ada kata taghut, ya. Taghut itu orang yang melampaui batas. Tagha, yatgha, taghin, taghut itu sama. Jadi kata Allah, manusia itu bisa bertindak tagha, melampaui batas, kasar. Kan aslinya manusia itu alaq, ya Pak. Khalaqal insana min alaq, kan begitu di awal ayat ya. Manusia itu diciptakan dari alaq. Alaq itu sesuatu yang sifatnya tergantung, itu alaq. Ya, sesuatu yang sifatnya tergantung itu alaq. Karena manusia itu makhluk yang memiliki ketergantungan, karena itu sifat dasar manusia itu lembut, lunak. Itu sifat dasarnya Pak. Kita ini Bapak Ibu, dasar kita ini lembut. Itu kenapa disebut ins, ya, karena ins itu artinya lunak, lembut. Lawannya jin. Jin itu kasar. Jin itu kenapa disebut jin? Karena sifat jin itu kasar Pak. Itu makanya Nabi itu kalau apa, ya tahu, jin itu orang kalau masuk jin, nah itu kasar. Di bawah aja, taruh di bawah. Nanti minumnya juga habis. Tidak apa-apa. Nah, jadi tagha itu artinya melampaui batas. Manusia itu bisa keluar dari ins tadi. Kalau ins lembut, lembut itu karena dia alaq. Karena orang tuh makin merasa tergantung dengan orang, dia semakin lembut. Itu begitu Pak logikanya. Tanda orang merasa perlu dengan orang, dia lembut pada orang itu. Enak. Apa kalau kamu minjam piti ke orang? Lembut tak? Oh iya. Tak mungkin apa? Oh, ada piti. Tak itu loh Pak. Apa kalau kamu minjam piti kurang pasti lembut. Kenapa? Apa tergantung jadinya. Ya. Jadi tingkat ketergantungan kita alaq itu membuat kita makhluk lembut. Aslinya kita ini lembut Pak, kan alaq tadi, kan asal kejadian kita di alaq. Tapi manusia itu bisa berubah dari ins menjadi tagha, ya, melampaui batas. Ya, setan itu disebut taghut karena dia melampaui batas. Ya. Jadi
kita bisa melihat orang itu kasar, Pak. Bisa melihat orang itu kehilangan kelembutannya. Bisa. Kapan manusia itu berubah dari ins menjadi tagha, dari lembut, alak menjadi tagha, kasar, beringas, yaitu melampaui batas, bersikap tidak pantas, tidak wajar, itu namanya tagha. Kapan manusia begitu, Pak? Ar-ra'ahu staghna, ketika dia memandang dirinya sudah cukup dan tidak butuh orang. Jadi istaghna itu artinya merasa diri kita cukup. Dari kata ghana, ghaniya, ghani itu artinya kaya, ghani itu kaya. Istaghna itu merasa diri kaya. Nah, dia tidak kaya, Pak. Kan kata Allah, antum fuqara ilallah, kalian itu miskin, kata Allah. Tapi ada orang merasa dirinya cukup, merasa dirinya kaya, namanya istaghna. Tidak merasa perlu orang. Tadi dia alak, dia perlu orang. Ketika dia merasa perlu orang, dia ins, lembut. Ketika dia tidak perlu orang, istaghna, dia tagha, dia akan kasar, bertindak tidak wajar, melampaui batas. Jadi kalau ada orang sifatnya kasar, itu tanda dia sedang merasa tidak memerlukan orang itu. Kalau ada misalnya guru atau dosen kasar ke mahasiswa, bahasa kasar itu dia ingin mengatakan saya tidak butuh Anda. Itu bahasa kasar itu, Pak. Sebab kalau dia butuh tidak mungkin kasar. Kalau ada suami kasar pada istrinya, itu tanda tidak butuh istri itu. Kalau dia butuh, istrinya tidak akan kasar. Ya. Ini kalau ada apa-apa kasar ke ibu, sadang tidak perlu ibu. Kalau perlu ibu tidak kasar aja loh tuh. Ya enggak? Jadi sifat asli manusia itu lembut, tapi ketika dia merasa dirinya cukup, istaghna, dia akan bertindak tagha, kasar, beringas, ya melampaui batas. Istaghna inilah yang disebut dengan sombong. Kalau lama rasa diri cukup, tidak perlu orang itu sombong nama itu. Ya, Pak. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau ada orang kasar mengecek, itu sederhananya orang yang kasar itu sombong. Kenapa? Karena orang sombong itu dia merasa besar atau merasa tinggi. Karena dia merasa besar dan merasa tinggi, maka nadanya pun tinggi. Nah, kira-kira begitu, Pak. Orang kalau nada bicaranya tinggi, membentak-bentak, tanda dia sedang dihinggapi sifat sombong. Sombong itu istaghna namanya itu. Ya. Tidak mungkin seorang bos kalau merasa butuh ke anak buahnya itu tidak akan kasar ke anak buah. Saya Pak. Ibu yang punya pembantu tahu butuh pembantu itu ketika tidak ada pembantu itu tahu perlunya itu. Ya, Pak. Maka kelembutan itu bukti kita alak. Kekasaran itu bukti kita istaghna tadi. Merasa cukup dan tidak butuh orang. Nah, inilah yang membuat manusia berubah fitrahnya dari lembut ke kasar ketika dia merasa tidak butuh dengan orang lain. Makanya sebenarnya Pak Ibu, ya, tidak ada satupun pekerjaan yang kita bisa lakukan kalau tidak ada orang lain. Tidak ada. Cobalah Bapak Ibu perhatikan apa pekerjaan yang bisa kita lakukan, Pak, kalau tidak ada orang. Andai Bapak Ibu di dunia aku sendiri, di dunia aku, ambil dunia aku sadonyo, sado dunia aku punya awak, tapi surang sih di dunia aku nya. Ambol tanduk, dah boleh Pak. Itu butuh orang, butuh. Ya. Minimal kita butuh kawan pasangan kita. Itu minimal tuh Pak. Kalau tidak butuh orang banyak, minimal kita butuh pasangan. Itu maka Nabi Adam ketika di sorga, rasa tidak lengkap sorga. Kalau tidak ada kawan di sana, diciptakan pasangannya, kata Allah. Itu bukti kita alak tadi. Bukti kita alak butuh pasangan. Makanya Bapak Ibu tidak boleh kita hidup tanpa pasangan. Kita ini alak. Ya, harus punya pasangan.
Yang tidak ada pasangan carikan. Jadi ibu tidak boleh menjanda lama-lama, tidak boleh apa menduda lama-lama. Carikan Pak. Karena manusia itu alak. Bukan hanya soal biologis Pak. Kebutuhan kita tuh baca itu, babagi, suka duka. Itulah alak. Aku punya guru, ibu udah 70 tahun, pensiun, meninggal istri beliau. 3 bulan sampai bulan tu menikah beliau. Tanya dia kawan-kawan ambo, sambil bergarah saya. Menikah aja Pak beliau tu. Iyalah panggawin punggung dan saya. Jadi ternyata istri ko perlu ketika gata punggung Pak. Ya kan? Kalau tua-tua kan gata punggung Pak menggarui pakai desen ke tonggak ko ngelali punggung tu perlu orang rumah. Ya itu. Itu namanya alak tadi. Kita tergantung jurang. Tapi sifat kasar itu yang membuat manusia kehilangan fitrahnya dengan munculnya sifat istighna tadi, merasa diri sudah cukup, tidak perlu orang. Maka di komplek kok Pak, kok ada orang Pak, tidak mau bergaul orang, tandonya merasa dirinya cukup. Karena ada di komplek kok Pak, orang tidak mau tahu di lingkungan Pak, mati orang matilah, sakit orang sakit, lah tidak peduli saja Pak. Orang yang begitu tuh istighna tuh Pak, merasa dirinya cukup ya. Dan dia biasanya orang begitu tuh kasar. Ya. Biasanya begitu. Lalu kata Allah, inna ila rabbikar ruj'a. Sungguh kamu akan kembali kepada Tuhanmu. Jadi obat kita tidak sombong itu, yakini semuanya kembali kepada Tuhan. Nah, kalau kita punya keyakinan begitu, tidak akan ada sifat istighna nih Pak. Kalau kita meyakini semuanya berpulang kepada Tuhan. Ini orang sombong tuh Pak kan banyak sebabnya. Ada bisa sombong karena ya wajahnya, ya rancak. Biasanya orang rancak kok jalannya agak beda. Ya jurang tak rancak. Bisa orang sombong karena hartanya. Maka orang kayu kok Pak suaranya kari. Ya enggak. Orang kalau kayu kok Pak tidak bisa dibantah. Itu ciri orang kayu. Ya, maka ada pameo di kampung Pak, ada 2 orang tidak bisa dibantah. Orang kayu, orang gilo. Itu tidak bisa dibantah. Ya, karena orang gilo kalau dibantah nyampuk aku. Orang kayu dibantah, tidak bisa loh Pak, tidak bisa. Maka orang kayu tu kalau mengecek selalu tinggi dadanya, karena itu memang sifat harta begitu Pak. Karun kan begitu dulu. Ada kalanya karena ilmu, sombong juga orang karena ilmunya Pak. Ada karena ibadahnya, ya, ada karena pangkat jabatannya. Tapi kalau kita yakin semuanya berpulang pada Allah, tidak ada kesombongan tu. Orang tu sombong karena merasa pemilik. Dia merasa pemilik, itu maka sombong itu. Makanya Qarun kenapa sombong Pak? Karena dia merasa ketika ditanya, Qarun kok kaya sekali engkau, haza min ilmin indi. Ini karena pandainya saya mencari. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Orang yang melupakan Tuhan itu sombong. Fir'aun kenapa sombong? Karena lupa dia Tuhan, bahkan dia mengaku dirinya Tuhan. Jadi obat sombong itu kata Allah, kalau dia yakin ya akan kembali kepada Tuhan. Inna ila rabbikar ruj'a. Itu obat sombong Pak. Kalau kita meyakini akan kembali semua kepada Allah, tidak akan ada kesombongan dengan apa yang dititipkan Allah. Karena semua itu kan tidak milik kita. Hak pakai saja, harta itu hak pakai. Mobil yang Bapak banggakan itu bukan punya Bapak itu. Pakai saja. Apa bukti tidak punya kita mati? Kan tidak dibawa Pak. Apa kalau mati tidak jodoh rancak tu Pak ke kuburan itu? Oto apa beda tu ngau atau bunyi itu. Dan Pajero dan Alphard kan tidak mengiringi apa. Ya, ambo beli oto mahal misalnya ke 500 juta. Ya, mati seminggu sudah beli oto Pak, tidak jodoh itu ambo ke kuburan tu Pak. Oto ambo ko sudah mati ambo ko di kuburan ambo balik oto ambo ko ke garasi balik tu mah. Ya nak. Sampai bulan 10 hari beko tiba sopir baru beko tu mah. Ya Pak, ganti nama motor tu ikut tu. Ya tu, ambo dapat pertanyaan saya di akhirat besoknya tu. Tak punya kita itu. Untuk apa kita sombong? Itu makanya kata Allah, manusia itu istighna karena dia tidak yakin ila rabbikar ruj'a. Kembali kepada Tuhan. Tu obat sombong tu begitu. Lalu kata Allah, ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalla. Pernahkah kau lihat, kata Nabi, kata Allah, orang yang
ya menghalang-halangi hamba kami mengerjakan salat. Ini maksudnya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu namanya Ammar bin Hisham. Ini tokoh Quraisy yang sebenarnya paling diharapkan Nabi beriman. Nabi berharap agar Islam ini hebat dengan salah satu dua Umar. Ya, satu Umar bin Khattab, dua Umar bin Hisham. Ternyata yang masuk Islam itu Umar bin Khattab. Umar bin Hisham ini sama juga Umar bin Khattab, paling disegani dan ditakuti oleh orang-orang Makkah. Andai dua orang kau masuk Islam, memang tidak bisa ditahan Islam ketika itu. Sayang tak, hanya Umar bin Khattab. Umar bin Hisham atau Abu Jahal tetap memusuhi Nabi sampai mati. Nah, ayat ini bicara tentang Abu Jahal. Namanya Ammar bin Hisham. Apakah engkau lihat ada orang yang menghalangi hamba kami salat, maksud Nabi Muhammad? Jadi begini Bapak Ibu, Nabi Muhammad ini sudah mengerjakan salat sejak sebelum diangkat jadi Nabi. Salat yang 11 rakaat kemudian jadi 17 rakaat yang wajib, ini setelah Isra Mi'raj. Tapi Nabi sudah salat sebelum jadi Nabi. Bagaimana salat Nabi? Salat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu salat. Baca di surat Ibrahim ayat 37. Ketika Nabi Ibrahim mengajak anaknya pindah Ismail dari Palestina ke Makkah, ditinggalkanlah Ismail di pinggir Ka'bah. Setelah Ibrahim meninggalkan anaknya itu, ketika meninggalkan anak itu dia berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya tinggalkan anak cucu saya di lembah ini, di samping rumahmu Masjidil Haram. Ya Allah, tolong jadikan anak cucu saya orang-orang yang menjaga salat. Artinya apa tuh Pak? Nabi Ibrahim sudah salat. Salat yang diajarkan ke Nabi Ismail, kemudian melahirkan orang Arab dan Nabi Muhammad, itulah salat yang dikerjakan Nabi Muhammad. Jadi salat ini tidak berhenti sejak Nabi Adam, tidak pernah salat terputus dikerjakan manusia. Format salatnya beda-beda. Yang sempurna yang sekarang, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini baru sempurna ibadahmu termasuk salatmu. Tapi salat sudah ada sejak masa lalu. Nabi Muhammad sudah salat sebelum Isra Mi'raj. Ya. Cuman yang setelah Isra Mi'raj yang sekarang kita kerjakan tidak ada lagi perubahan. Bahkan sejarah salat ini Ibu, kalau dalam hadis Bukhari, awal salat diwajibkan di malam Isra dan Mi'raj itu kata Nabi 11 rakaat, 11 rakaat. 2 zuhur, 2 asar, ya, 3 maghrib, 2 isya, 2 subuh. 11. Dua-dua semua, kecuali maghrib yang 3. Summa hajara ilal Madinah, kemudian baru hijrah ke Madinah. Maka kata Nabi, zuhur jadi 4, asar jadi 4, isya jadi 4. Maghrib tetap 3 karena witir siang, subuh tetap 2 karena dipanjangkan bacaan. Dan kata Nabi, orang yang mukim begitu sempurna, orang yang musafir kembali ke semula 11. Maka isya jadi 2 kasar, asar jadi 2 kasar, zuhur jadi 2 kasar. Jadi mengkasar salat itu bukan memendekkan salat, mengembalikan salat ke bentuk semula ketika Isra Mi'raj 11 rakaat. 17 setelah hijrah ke Madinah. Setelah turun Al-Maidah ayat yang ketiga itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum, tak boleh lagi berubah. Jangan diubah-ubah lagi, tidak boleh berubah. Perubahan terakhir di situ setelah hijrah. Tapi salat sudah ada sejak Nabi Adam, Nabi Nuh salat, Nabi Ibrahim salat. Itu buktinya di surah Ibrahim ayat 37. Jadi salat Nabi Muhammad adalah salat yang dikerjakan Nabi Ibrahim. Karena salat wajib sampai hari kiamat sejak Nabi Adam. Jadi kalau dikatakan Nabi Muhammad sudah salat, iya sudah salat di ayatnya nih. Apakah engkau melihat ada orang yang menghalangi hamba kami salat? Sebab kata Abu Jahal, kalau saya lihat engkau masih salat, saya patahkan batang lehermu, kata Abu Jahal.
Makanya Nabi Muhammad itu pernah ketika salat Ibu ditakan lehernya dengan lutut. Pernah. Nabi ketika salat pernah akan diampuk je batu dari hati Ka'bah. Itu. Salat itu sudah ada. Nabi Muhammad itu salat. Jadi Abu Jahal ini itu paling benci melihat Nabi salat. Hingga kalau dia nampak Nabi salat katanya saya patahkan lehernya. Begitu Abu Jahal tuh Ibu ya. Jahatnya Abu Jahal itu. Lalu kata Allah, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Adakah engkau lihat ya orang yang selalu di atas petunjuk dan selalu memerintahkan kepada takwa. Ini maksudnya Nabi Muhammad nih. Walaupun Nabi Muhammad diancam, tetap Nabi mengerjakan salat. Itu namanya 'alal huda. Itu macam kita minta dalam salat itu ihdinas siratal mustaqim. Karena orang yang salat itu pasti orang dapat hidayah. Makanya kata Nabi, kata Allah, Nabi Muhammad tetap salat. Ara'aita in kana 'alal huda. Karena Nabi itu selalu di atas hidayah. Jadi bukti hidayah itu salat. Itu makanya Bapak Ibu, inti salat itu ihdinas siratal mustaqim itu. Ya, kan? Itu makanya salat itu zikir ya, aqimis salata li zikri. Salatlah kamu untuk ingat kepada aku. Dan kata Allah, dengan zikir itu hatimu menjadi lapang. Ala bi zikrillahi tatmainnu al-qulub. Dan kalau hati sudah lapang, tanda dapat hidayah. Kata Allah di surah Al-An'am 125, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah berikan hidayah, dilapangkan hatinya dalam taat. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mudah beribadah dulu, Pak. Dalam ancaman Nabi beribadah dulu tuh. Ya, kata Abu Jahal begitu. Tapi Nabi tetap ibadah, tetap salat. Ya. Jadi zaman dulu pun tidak mudah orang beribadah, Pak. Bacalah dalam awal-awal Islam tuh, Pak, di kota Makkah itu. Dulu mereka kalau ingin mendengarkan Al-Quran, kan Al-Quran tidak bisa dibaca seperti sekarang, Pak. Belum ditulis kan? Ditulisnya kan nanti di Madinah. Ya. Itu Al-Quran itu disimpan di dada Nabi, Pak. Nabi yang menyampaikan ke sahabat nanti. Itu untuk mendengarkan Al-Quran, itu para sahabat kumpul di rumah Arkam bin Abil Arkam. Tengah malam berkumpul, Pak. Supaya apa? Nak diketahui orang-orang Quraisy kalau mati beko. Tidak ada ceramah-ceramah mau diawak kalau, Pak. Lalu malam orang, tengah malam lalu orang baru mulai mereka mendengarkan Al-Quran dari Nabi. Begitu susahnya dulu beragama nih. Itu makanya penduduk sorga itu dibagi dua. Ada namanya Ashabul Yamin, ada namanya As-Sabiqun As-Sabiqun. Ada yang masuk sorga gelombang besar, sullatun minal awalin wa sullatun minal akhirin, itu gelombang besar. Tapi ada gelombang kecil, As-Sabiqun As-Sabiqun, sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Siapa mereka? Itulah umat yang masa awal dulu beragama. Karena mereka sulit beragama. Dulu pemandangan ceramah itu nyawa tantangannya. Ikut pemandangan ceramah apa Ibu? Sama menantah. Ya enggak, masaji AC, karpet, dingin, salju. Ya tak. Bisa lo menjunju, bisa lo kan. Sasana ngantah dengan ceramah itu. Ya tak. Tak ada ancaman, tak ada ancaman. Anda juga datang loh, Pak. Dulu sahabat dengan ancaman nyawa, Pak, datang juga tengah malam lagi. Kamu tak yakin, Pak, kalau dibuat jadwal ceramah jam 2 malam boleh ketipu tidak? Ya, Pak. Ya, kalau dibuat ceramah kan jadwal ceramah jam 12 malam sekalian tahajud. Anda yakin boleh tipu tidak? Itu. Jadi tantangan kita beragama ini tidak sehebat tantangan mereka yang awal dulu, al-awalin dulu. Maka surga mereka lebih hebat, proses mereka lebih cepat, sampai di mereka lebih cepat dari kita nih, Pak. Gitu. Beragama mereka berat, sulit. Awak kula mudah wana beragama kini kau Ibu. Sawana mudah. Apalagi awak tinggal di daerah mayoritas pada kini kau. Mudah wana beragama. Gitu. Nah, cuman Mbak ya memang semangat beragama waktu tidak seperti mereka. Ambo tidak yakin warga komplek kok sebanyak itu kok, Pak. Tidak yakin ambo.
Dan tak lo yakin ambo lo ni warga komplek ko ni lapuk-lapuk saja Pak. Pasti ada yang taguk-taguk di rumah tu. Ya tak yakin ambo lo ko. Ini dia semua apa-apa saya ibu saya ni warga komplek ko tak yakin ambo. Ya, cuma begitulah Bapak Ibu. Itu kenapa ya penduduk sorga tu tidak satu baginya. Ada dua. Ada ashabul yamin, ada sabiqun as-sabiqun. Nah dulu Nabi Muhammad tu begitu Pak. Kalau beribadah dalam tekanan, dalam ancaman. Karena ya memang mereka berkuasa, apa boleh buat. Ya, tuh. Jadi kalau Islam ini ya tidak punya kekuasaan, begitu nasibnya Pak. Begitu nasibnya. Seperti di Cina, di Myanmar ya. Karena Islam tidak punya kekuasaan, ya begitulah nasibnya. Ditindas. Ibadah pun ditindas. Kalau kita tidak mengganggu orang, tapi pun ditindas. Kan Nabi SAW tidak mengganggu orang, tapi tetap juga ditindas. Itu namanya abdan apa? Naha abdan iza shalla. Tapi Nabi tidak, tetap salat walaupun diancam. Walaupun nyawanya dalam apa? Dalam ancaman, tetap Nabi salat. Iko di corona saya lari langsung ngatin langang mas haji Pak ya. Nabi Muhammad kalau nampak salat patah lehernya tu mah. Awak di corona hanya Pak lari langsung langang salangang mas haji. Isawan ndak corona punya langang jo. Lagi leyo lo benar Pak, dianjurkan salat di rumah. Ada lo fatwa tu Pak. Tentu leyo je kawan kau, padek kau canya. Mantap kau canya. Tapi fatwa salat boleh di rumah aku sampai 10 tahun kemudian. Dan dampaknya apa? Dampaknya yaitu membalian orang ke masjid ku tak murah le Pak. Lah balik kerajaan membawa orang ke masjid. Inilah Rasul lama di rumah dia. Gitu. Begitu. Lalu kata Allah, ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara. Adakah engkau lihat orang yang mendustakan ya janji-janji Allah dan dia berpaling? Adakah tidak dia tahu kalau Allah melihat? Jadi begini, orang itu berpaling dari kebenaran ketika dia kazzaba. Ini kazzaba wa tawalla ini sepaket Pak. Bukti orang kazzaba, dia tawalla. Dia tidak akan peduli dengan aturan, dengan perintah, dengan larangan. Tanda dia kazzaba. Inilah, ambo kita tahu, Pak, jangan lalu apa situ tu ada ular gadang tadi situ. Apa tak ada peduli ya Pak? Itu tanda apa tak percaya jambo tu. Itu tanda tu Pak. Enak. Pak, ada neraka. Biar Pak tak lari lah. Dosa jalannya tanda apa? Kazzaba nama itu. Pak, ada surga Pak. Nikmat apa tak beribadah lah. Itu kazzaba nama itu Pak. Ya Pak. Jadi kazzaba itu ketika datang informasi tidak ada respon. Dikasih tahu neraka dia tidak lari, tetap juga maksiat, tanda dia kazzaba. Dikasih tahu kenikmatan surga, tetap juga santai beribadah, kazzaba namanya. Enak. Bapak Ibu, ya saya lagi kasih tahu, ya membaca Quran itu pahalanya 1 huruf 10. Percaya enggak? Baca Quran enggak? Yang tidak tanda tak percaya dia tuh. Gitu. Itu kenapa kazzaba wa tawalla dua sifat yang sama. Bila orang kazzaba dia tawalla. Tanda orang itu tawalla tanda dia kazzaba. Dia tidak membenarkan informasi yang disampaikan. Makanya para sahabat dulu Pak ketika diperintahkan oleh ayat atau oleh hadis tidak pernah bertanya ini sunat kah atau wajib, tidak pernah. Tidak pernah Pak. Nampak Nabi bersiwak, semua bersiwak. Nampak Nabi berjanggut, semua berjanggut. Nampak Nabi, pokoknya apapun dipakai Nabi, pakai. Tidak bertanya, kau sunat, tidak. Kenapa? Mereka percaya. Mereka percaya. Ya. Ini sudah dikasih tahu, ini bagus, ini pahalanya besar. Tetap juga tidak. Itu tanda dia kazzaba itu. Gitu. Bapak Ibu tahu enggak mendengar ceramah pahalanya besar? Kamu yakin di rumah aku tahu mendengar ceramah aku pahala kok. Ya nak?
Tadi dah diimbuan tu mah, di Ustaz. Ada ceramah sore malam ku habis maghrib. Abang yakin mengikut tenang ke satu komplek ke ya nak? Tapi baku dah tiba kazaba. Dia tidak percaya sebetulnya Pak. Kalau ada pahala di sini. Inilah dah kita tahu Bapak Ibu, Pak Gubernur menyediakan hadiah mobil lah nampak untuk agak risiko Pak. Bagi yang datang dengar ceramah. Kira-kira Pak abang tak masa dia Pak. Ambo yakin asal lah ditipu sih kok Pak. Tidak. Alun tibu Ustaz lah tibu sih kok Pak. Kenapa? Picayu lah nampaknya Tuhan. Ini kan pahala sudah dijanjikan Allah, cuma dia belum nampak, kita seperti tidak percaya. Makanya tidak tertarik datang. Ya, jadi orang itu dianggap kazaba kalau dia tawalla. Dia tahu pahala ada dia kerjakan, namanya kazaba itu. Itu makanya yukazibu biddin itu bukan orang yang tidak bersahadat, dia bersahadat, dia beriman. Cuman tidak nampak respon terhadap kebaikan. Nah, itu namanya kazaba. Nah, kalau orang kazaba, dia akan tawalla kata Allah. Kalla la illam yantahi la nasfa'am bin nasiya. Jangan begitu kata Allah. Jika dia tidak berhenti menghalang-halangi ini hamba kami salat, Abu Jahal maksudnya Abu Jahal itu. Kalau tetap juga menghalang-halangi hamba kami salat, kami akan mencabut ubun-ubunnya. Ada yang mengatakan ini matinya mati yang sulit. Nah maksud cabut ubun-ubun itu sakit matinya itu Pak. Tapi ada yang mengatakan ini nanti di neraka nih. Abu Jahal masuk neraka itu ubun-ubunnya ditarik. Ubun-ubunnya ditarik ke neraka oleh malaikat Zabaniyah. Ini hukuman bagi mereka yang membenci orang-orang berbuat baik. Kan Nabi Allah tidak menyebutkan Abu Jahal di sini ya. Tidak menyebutkan nama kan. Hanya disebutkan cerita bahwa ada orang yang menghalangi orang salat. Orang yang menghalangi orang salat itu akan ditarik ubun-ubunnya nanti. Ya, jadi ditarik ke neraka, ubun-ubunnya ditarik. Jadi menghalangi orang baik itu memang itu hukumannya oleh Allah begitu buruk. Ya. Kita kalau tidak mau jadi baik tidak apa-apa, tapi jangan menghalangi orang jadi baik. Ya. Ini banyak kerja orang sekarang begitu tuh Pak. Menghalang-halangi orang untuk beribadah. Maka kata Allah akan ditarik ubun-ubun. Tapi ada yang menarik nih Pak Ibu. Kalau Pak Ibu belajar bahasa Arab nih. Lanas fa'am ya, kami akan menarik. Tulisannya begini, lanas fa'am. Lanas fa'am. Tapi kalau belajar bahasa Arab, ini namanya tanwin ya. Tanwin kan? Nah, lanas fa'am itu tanwin artinya tuh. Ya, tando harakat dua kok tanwin. Tanwin itu tanda isim. Isim itu kata benda. Kitabun, kitaban, kitabun, kitaban, kitabin. Itu namanya kata benda dia, isim. Tanda dia kata benda itu ada tanwin. Boleh ban, boleh bun, boleh bin. Tapi itu namanya kata benda. Nah sebenarnya ini kata kerja. Menari itu kata kerja. Harusnya ini ada nun mati di sini. Yang benar tulisannya begini. Lanas fa'an. Penghapus. Harusnya begini saja Pak. Lanas fa'an. Apa pakai nun nih Pak? Lanas fa'an. Ada nun. Itu yang benar tulisannya. Lanas fa'am bin nasiyah. Pakai nun bukan pakai tanwin. Ya Pak. Kenapa tidak dikasih nun di sini Pak? Tapi kenapa dipakaikan tanwin? Sehingga dia seolah-olah nampak seperti kata benda. Padahal dia kata kerja.
Jadi nasfa'an ini kata kerja, menarik, tapi diganti nun dengan tanwin sehingga dia menjadi kata benda, seolah-olah kata benda. Nasfa'an. Orang yang belajar bahasa Arab ini bingung nih Pak. Ini kata kerja atau kata benda nih? Di awalnya ada kata kerja nun, di akhirnya ada kata benda tanwin. Bingung kita nih Pak. Gimana orang ini? Gimana nih kok enggak kata kerja seperti ini? Ini Al-Qur'an begitu Pak. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena coba baca ayat berikutnya, nasiyatin kazibah. Ubun-ubun siapa yang ditarik Allah? Kazibah. Ubun-ubun pendusta, pembohong. Abu Jahal itu pembohong, pendusta. Karena yang dibicarakan pembohong, maka kebohongannya nampak di sini. Kata kerja seolah-olah kata benda, itu ciri pembohong begitu Pak. Pembohong itu mengubah fakta. Faktanya kata kerja, tapi tampilannya kata benda. Kira-kira begitu. Itu ciri pembohong begitu. Yang di depan lain, di belakang lain. Yang di luar lain, yang di dalam lain tuh Pak. Itu ciri pembohong. Jadi kalau ada orang beda sekarang, beda besok, itu memang begitu. Sifat pembohong nih. Nasfa'am, bohong. Karena yang kita bicarakan kazibah. Jadi orang pembohong itu ditarik ubun-ubunnya oleh Allah. Orang pembohong tuh Pak. Ini makanya jadi caleg tuh Pak. Enak. Penuhi janji ya Pak. Ya kan ada orang tuh Pak ketika kampanye kan. Saya kalau terpilih akan begini. Lah terpilih tidak ada ci Allah loh Pak. Nanti ditarik ubun-ubunnya tuh Pak. Ya ditarik ubun-ubunnya tuh. Saya lah pembohong. Karena sifat pembohong itu tidak sesuai fakta. Faktanya kata kerja, tapi ditampilkan kata benda. Capanya, tandanya. Sifat pembohong. Ya orang pembohong itu nanti Ibu ditarik ubun-ubunnya oleh Allah. Kata, saya kalau terpilih, ibu-ibu dapat kartu belanja murah. Lah terpilih, alunya dapat kartu seperti ini Pak. Itu hati-hati Pak. Memang begitu pembohong itu Allah sebut begitu ya. Kalau dia bohong, ditarik ubun-ubunnya. Dan ciri pembohong itu yaitu tidak sama realitas dengan teori. Tidak sama janji dengan kenyataan. Itu pembohong. Itu makanya diganti tanwin. Padahal dia nun itu. Agar mengelabuhi. Nah, kira-kira begitu. Orang pembohong itu yang mengelabuhi. Ya. Dia sebenarnya kata kerja, tapi seolah-olah terlihat seperti kata benda. Itu ciri pembohong begitu Pak. Karakter pembohong begitu. Nah, jadi orang-orang yang berbohong itu ditarik ubun-ubunnya oleh Allah, oleh malaikat nanti itu. Makanya Ibu ya, kalau jadi jadi pejabat, jadi pemimpin, ingat-ingat janji yang pernah diucapkan Pak. Kalau lo dipenuhi capek. Pada apa ditarik ubun-ubun besok. Ya dah. Tak mudah tuh Pak jadi pejabat tuh. Tuh maka kok kabar janji itu. Ya, termasuk apa-apa yang tidak memenuhi janji ke istri dicabut ubun-ubunnya nanti itu. Tarik. Iyalah kan ibu menikah juga Pak dulu kan itu kan janji itu. Makanya akad namanya Pak. Akad nikah itu perjanjian tuh Pak. Saya serahkan anak saya kepadamu. Sebagaimana saya merawat anak saya, engkau rawat juga anak saya seperti itu. Sebaik Pak, saya terima penyerahan anak Bapak. Seperti Bapak merawatnya, begitu saya merawat. Itu janji akad nikah itu Pak. Itu hakikat janji akad nikah itu. Itu makanya akad nikah di surat An-Nisa ayat 21 disebut misaqan ghaliza, janji yang teramat berat. Akad nikah itu janji yang teramat berat kata Allah. Misaqan ghaliza. Kalau ada apa-apa tidak memenuhi janji, tidak merawat ibu seperti ibu dirawat ayahnya,
maka apa aku tarik ubun-ubun tu. Ayolah kamu. Kan ada apa-apa aku nak memenuhi janji. Awak lah berjanji kamu merawat anaknya, sepertinya merawat anaknya. Tiba tangan awak anaknya disesiun. Nah, minta belanja kan serengi panjang saya. Padahal dia minta belanja kapak dia pernah kan serengi lah. Endak. Tu apa yang contoh tu tarik ubun-ubun tu besok. Ayolah kamu. Bapak dia minta belanja, ibu jangan serengi-serengi aja ibu. Ya, lagi capek. Dulu ibu ketika japak lu, le pernah kan serengi tak belanja. Pak minta beli baju barah ke capaknya. Ndak itu capak dulu. Sagiku walah apalah. Tiba kini Pak beli baju Pak. Pi patang baju panjang saya mau. Itu apa tu dua tarik ubun-ubun besok. Ya. Gitu Pak. Kalau Pak tak memenuhi janji nama tu kazibah nama tu. Bohong apa nama tu Pak. Ni bohong ni tidak hanya dengan manusia Pak. Ya tu. Makanya bohong ni Pak syarat hadis diterima tu Pak. Makanya kalau ada perawi hadis, nyo katanya menerima hadis. Dicalik kerana perangai itu Pak. Kalau nyo mimbau ayam lapa kumpu ayam Pak, nyo pai dai. Tu bohong tu Pak. Tak terima hadis lah tu penduto nama tu Pak. Pak kalau ayam mandang akur makan dah payang dia nyo Pak. Sudah kur apa lepaknya lah kumpu ayam kau. Apa duto nama Pak tu. Ya nak terima hadis tu Pak. Ditarik ubun-ubun tu. Sayalah kamu. Nah, jadi itu kenapa nasfa'an ini diganti tanwin. Padahal tanwin itu hanya berlaku pada kata benda. Tanwin tidak berlaku pada kata kerja. Tapi oleh Allah diganti nun dengan tanwin seolah-olah seperti kata benda tapi dia kata kerja. Karena yang sedang kita bicarakan kazibah, pembohong. Dan karakter pembohong itu mengubah fakta. Ya, tidak sesuai realitas. Itu pembohong. Nah, Abu Jahal itu salah satu manusia pembohong. Ya. Sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tu sudah benar, Nabi Muhammad tu dah tahu benar Pak. Tahunya benar. Makanya coknya mendanga-danga Nabi baca Quran tu. Ya, untuk dengan Nabi dengan malam baca Quran begitu. Tahunya benar tu Pak. Cuman tu tadi itulah. Ada kesombongan tadi. Kan ciri orang sombong begitu kan kata Nabi. Apa ciri orang sombong? Batarul haq, menolak kebenaran. Orang pembohong sama, pembohong itu kan menolak kebenaran. Dia tahu ini benar tapi tidak mau diikuti, dia tutupi. Kan kesombongan itu menolak kebenaran. Orang tahu ini benar tidak terima, dia itu sombong namanya. Ya kazibah, orang berbohong juga begitu. Dia tahu ini benar tapi dia tutupi. Ya sama juga. Ya, nah, yang kena kita bicarakan pembohong, maka nampaklah karakter bohong itu pada simbol di kata nasfa'am. Itu kaidahnya begitu. Ya. Falyad'un nadiyah. Maka biarlah dia memanggil golongan orang yang memanggil. Sanad'u zabaniyah, karena kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Nah, jadi Bapak Ibu nanti orang-orang pembohong ini akan menghadapi malaikat zabaniyah yang kasar dan bengis tadi. Dan malaikat zabaniyah itu digambarkan nanti di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ya. Kata Allah, malaikat zabaniyah itu alaiha malaikatun ghilazun syidad. Malaikat zabaniyah itu malaikat yang kasar lagi bengis. Cik kecik, cik sipak, cik tampar, cik pijak. Tak ada senyum. Malaikat zabaniyah itu tak pernah senyum Pak. Sejak mulai diciptakan sampai kapanpun tak pernah senyum. Karena kalau senyumnya tak sangat neraka, kalau tak sangat apa, tak menjadi sadis neraka kalau senyum tak ada senyum lebih. Ya, kata Nabi yang paling buruk, makhluk yang paling buruk tu ya zabaniyah itu. Cukup melihat malaikat zabaniyah itu jadi azab, tak perlu masuk neraka. Kalau tak ada neraka cukup mencaliaknya saya. Padahal buruknya tu Pak. Ya kalau gagal lo penjaga neraka tu kan tak menakutkan neraka lo Pak. Mengerikan, kasar, ghilaz, mulutnya kasar, syidat, tangannya capek, kaki capek. Ya Pak. Makanya malaikat zabaniyah itu diceritakan Allah kullama ulqiya fiha faujun. Dia kalau masukkan orang ke neraka tidak satu-satu Pak, nyoganggam serombongan faujun. Kata Nabi soganggam itu 4.000. Orang kegadang tangannya tu Pak.
Saganggam malaikat Zabaniyah tu hampir 1000 tu Pak. Nyata? Itu yang, jadi orang kalau masuk neraka tu ulkiya, dilempar. Karena neraka tu kata Nabi dalam. Makanya alaiha kata Allah di Al-Atarim tu, malaikat di atas. Neraka tu kata Nabi, lau ursilat hijaratun min fawqiha lawasalat ila ka'riha ba'da sab'ina kharifa. Kalau dijatuhkan batu besar dari atasnya, 70 tahun jatuh baru sampai di bawah. Itu dalamnya neraka tu Pak. Batu besar jatuh dari atas, 70 tahun jatuh baru sampai ke bawah. Itu makanya orang masuk neraka itu dilempar dari atas. Dilempar. Jatuh. 70 tahun jatuh. Api itu, sedalam itu api itu. Nauzubillah. Jangan Bapak Ibu menganggap remeh neraka itu, jangan. Jangan dianggap remeh. Jangan. Ya. Kalau tidak percaya, urusan masing-masing. Tapi jangan mengolok-olok azab. Ada orang kini gampang mana mengolok-olok, ya, menista, ya. Maka dibuatlah makanan namanya mie neraka. Keterlaluan tu Pak. Ambo wali kota Pak, ambo segel langsung. Itu menistakan Allah itu. Dibuat mie neraka tu kan seolah-olah mereka masuk tu, ciku neraka ya kau, dah baal kau dah semayang kan dah baal ke ciku rasa mie-nya aja. Ya Pak. Kan jadi olok-olok. Ya, ada ayam neraka tu tak Pak? Itu tak boleh tu Pak. Ya tu. Ya. Apa Pak? Ya. Macam-macam. Itu mengolok-olok. Tak akan kuat kamu menghadapi neraka itu. Jangankan masuk jalan ke neraka saja dah begitu ditarik ubun-ubunnya tu. Ya. Apalagi neraka mau dia olok-olok. Dalamnya saja kata Nabi api itu 70 tahun jatuh. Tu api sih ke bawah tu Pak. Makin ke bawah makin angin itu mah. Tak akan makin sajuk lah tu. Kata Nabi, kata Allah, innaha tarmi bi syararin kal kasar. Neraka tu meledak-ledak menumpahkan bunga-bunga api sebesar istana. Bunganya saja sebesar istana. Apa pernah memanggang api unggun dah, membiak api unggun, melatu-latu ya kan nampak tabang-tabang itu sebesar istana cie tu. Kata Nabi, narukum juz'un min sab'ina nari jahannam. Neraka yang di dunia ini hanya 1/70 dari panasnya bunga jahannam itu. Bunga jahannam itu 70 kali lebih panas dari api dunia. Bunganya itu, apalagi dasarnya Pak, yang 70 tahun ke bawah dalam. Jangan Bapak Ibu menganggap remeh neraka itu, jangan. Ya tahu? Malaikatnya saja tidak tanggung-tanggung ganasnya, apalagi apinya. Makanya orang masuk neraka itu ulkiya, lempar ke bawah tu. Nah sepanjang itulah mereka berteriak, teriak ke bawah. Apa yang teriakannya? Macam-macam. Salah satunya apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Tu sambil jatuh tu berteriak tu, ya Allah, andai telinga saya rajin dulu mendengar di dunia, tidak akan ke sini saya. Nah, jadi apa yang rajin mendengar wiri ke, tidak akan dicampak ke situ. Buat telinga le mau dipakai. Yang tak mau pakai telinga tu campak situ. Ya, tu begitu baca di Al-Muluk tadi tu. Ayat 10 itu, ketika dilemparkan ke neraka, ulkiya, mereka berkata, andai telinga saya mendengar, tidak akan masuk neraka. Ternyata mendengar aku Pak sabana gadang Pak menutup pintu neraka. Tak usah Pak paham apa yang bersabui, dengar saya. Tak paham tak lah. Oh tak dapat Pak pulang, tak anti tak dapat tak lah. Lagi umur mula 65 kata kau, angkat dapat lah. Ya akilah soak. Ya kan? 10 diajan sabalik rupanya tu. Ya tu. Tapi minimal menutup pintu neraka tu. Tu hebatnya mendengar kau Pak. Maka kau ada cara mah duduklah di situ Pak. Ndak ambo sadonya sado ustaz duduk situ. Ya tu. Mendengar tu kadang padonya. Manusia dicampakkan ke neraka tu teriaknya itu. Bahkan ndak mendengar ambo dulu, badak pakai telinga ambo dulu. Itu hebatnya mendengar kau Pak. Ya tu. Ya, kalau kaji tu gitu saya disebutkan ya Pak Ibu. Al-Qur'an dak tambah lama. Ya ndak? Paling cara menyampaikan saya beda-beda. Dan disabut itu seko itu. Tapi mendengar. Makanya Bapak Ibu, insyaAllah yang hadir kini ambo saksi besok tu. Ya.
Kalau campak kan raku besok ambo saksi, itu mendengar lu tu malaikat yang sama campaan cak mo. Itu rajin mendengar lu tu itu Pak. Nah, ya kan bisa jadi nanti kan masing-masing kita jadi saksi itu Pak. Gitu. Jadi memang begitulah. Jadi itu namanya malaikat Zabaniyah. Nah, malaikat Zabaniyah ini nanti dijelaskan di surat Al-Mudassir ayat yang ke-30. Alaiha tis'ata asyar. Jumlahnya 19 orang. Di malaikat Zabaniyah ini jumlahnya 19, sama seperti jumlah ayat Al-Alaq 19. Artinya kalau Bapak Ibu mengamalkan isi surat Al-Alaq ini insya Allah tidak ketemu dengan yang 19 nanti itu. Apa perintah Allah kan Iqra. Ya enggak? Membaca tuh. Kalau Bapak Ibu rajin membaca, rajin belajar, rajin mendengar, kan tidak akan ketemu. Kan manusia dicampakkan ke neraka supaya kanu mali mendengar. Ya enggak? Perintah pertama Iqra, baca. Kalau Bapak Ibu mengajar melakukan apa perintah Al-Alaq, tidak ketemu dengan Zabaniyah yang 19 tadi itu. Itu rahasianya begitu tuh. Maka membaca baraja aku penting supaya tidak bersobok ya Zabaniyah besok. Artinya tidak masuk neraka itu bahasa kasarnya. Nah gitulah Bapak Ibu dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini tidak sempat ada jawab nih karena sudah azan. Ya. Lebih kurang mohon maaf, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.